Video berikut ini merupakan pembahasan dari tugas kelas 12/5 ya, tugas saturan penjajahan. Oke, kita bahas ya satu-satu. Nomor 1 di sini ada seseorang punya 4 baju sama 3 celana. Ceritanya ada berapa pasangan ya baju dan celana, yang tinggal dikalikan aja ya. 4 baju dikali dengan 3 celana, jadinya 12. Ya. Kalau nomor 2 jalur ini bisa kita lihat ada jalur atas, jalur tengah sama bawah. Oke, kita cek ya, ada atas, tengah, dan bawah. Nah, jalur atasnya 2 kali 2 ya. Ini 2, ini 2. Setengahnya juga sama, 2 kali 2. Yang bawah 1 kali 3. 4, 3. Nah, ini tinggal dijumlahkan ya. Jadinya adalah 11 jalur. Ya. Oke, kita lihat nomor 3. Di sini kalian diminta untuk membentuk bilangan 4 angka, yaitu bilangan ganjil. Ya, ganjil terus setelah itu berbeda. Tidak boleh ada angka yang sama. Gitu ya. Oke, berarti kalau gitu slotnya masih sama, ada 4. Kenapa 4? Karena 4 angka. Terus karena ganjil berarti 5 dan 7 untuk belakangnya, ada 2 kemungkinan. Tuh, sisanya bebas. Nah, ini kan kalian punya 5 angka ya. Sudah kepake 1 di belakang, berarti sisa 4, sisa 3, sisa 2. Ya, 12 kali 4, 48 bilangan. Ya, oke, lihat nomor 4. Nomor 4, 4 angka juga sama, tapi kurang dari 7.000. Kurang dari 7.000 berarti bisa 4.000, 5.000, dan 6.000. Ini ya, kurang dari 7.000, berarti ada 3 angka. Terus di sini juga dibilang dia berbeda ya, tidak boleh ada angka yang sama. Nah, berarti kalian punya 5 angka, sudah kepake 1 di depan, berarti sisa 4, sisa 3, sisa 2. Ya, 12 dikali 6, 72. Oke, lanjut nomor 5. Ini agak susah ya, bilangnya lebih dari 5.600. Jadi kita bagi jadi 2 kasus ya, 5.600 sampai 6.000, dan satu lagi lebih dari 6.000. Slotnya sama ya, 4 ya. Ya, lebih dari antara 5.600 sampai 6.000 ya, berarti ya 5.000 toh. 5.000 sekian. Ya, berarti setelah itu kita lihat ratusannya. Lebih dari antara 5.600 sampai 6.000, berarti bisa 5.600, 5.700, 5.800. Ya, lihat ratusannya, 600, 700, 800. Ya, 5.900 tidak bisa. Kenapa? Karena nggak ada angka 9 di sana. Ya, berarti ini ada 1 kemungkinan, ini 3 kemungkinan. Nah, kalian punya 5 angka kan ya, 5 angka sudah kepake 2, berarti sisa 3, sisa 2, 18 ya. Yang terakhir lebih dari 6.000, berarti bisa 6.000, 7.000, 8.000, 3 kemungkinan. Kalian punya 5 angka, sudah kepake 2, berarti sisa 4, sisa 3, sisa 2, 72 ya. Kalau di total berarti 90 bilangan. Ya, lanjut lagi ke soal nomor 6. Nomor 6 di sini bedanya ada 0-nya di situ ya. Terus dimintanya bilangan genap. Nah, di sini tidak bisa langsung ya, kita harus bagi kasus jadi 2 bagian. Ya, kita lihat yang depannya ganjil sama depannya genap. Nah, tapi kalau belakangnya harus genap. Kenapa? Karena di situ bilangannya yaitu bilangan genap. Ini beda sama yang tadi yang ganjil ya. Kenapa? Karena ini ada 0 nih loh. 0 itu genap, dan juga dia nggak boleh di depan. Ya, berarti kalau depannya ganjil itu kan berarti bisa 3, 5, sama 7. Ya, terus belakangnya genap berarti bisa 0, 2, sama 4, 3, 3. Sekalian dikasih di sini ada 6 angka, sudah pakai 2. Ya, 1 di depan, 1 di belakang. Berarti sisa 4, sisa 3. Ya, 6 sudah pakai 2.
Selanjutnya kalau misalnya dua-duanya genap, depannya genap, belakangnya genap, nah yang depan ini kan tidak boleh 0 toh, berarti dia boleh 2 sama boleh 4 saja ya, berarti hanya 2 kemungkinan. Terus yang belakang 0-nya boleh. Terus kalau misalnya 2 sudah dipakai di depan, artinya 2 nggak boleh lagi dipakai di belakang, berarti cuma sisa 0 sama 4. Di sini sisa 2 ya. Terus ini sudah ada 6 angka, kepake 2 di depan dan belakang, berarti sisa 4 dan sisa 3 ya. Berarti jawabannya yang sebelah atas 3 kali 4 12 dikali 9, berarti ada 108 bilangan ya. Terus yang satunya lagi 2 kali 4 itu 8 dikali sama 6, berarti ada 48 ya. Jadi totalnya di sini ada 156 bilangan genap yang bisa dibentuk ya. Yang nomor 7, ada 3 orang pria dan 4 orang wanita duduk berjajar. Yang jenis kelamin sama harus selalu duduk bersama. Berarti pria ngumpul jadi 1, wanita ngumpul jadi 1 ya, karena itu dianggap hanya ada 2 orang saja, berarti 2 faktorial ya. Sementara pria yang kumpul jadi 1 ini boleh tukar tempat, makanya 3 faktorial. Wanita ini juga sama ya, ini pria, ini wanita. Yang 2 faktorial ini dianggap 2 orang ya. Silakan hitung sendiri. Lanjut nomor 8, mirip dengan nomor 7 ya. Ada 7 buku, terus tiap-tiap buku ini kumpul jadi 1 ya. Buku yang sejenis jadi satu berarti dianggap hanya 3 buku. Terus buku matematika boleh tukar tempat, buku sejarah boleh tukar tempat, buku antropologi boleh tukar tempat. Nimat, sejarah, antro ya. 3 faktorialnya dari dianggap 3 buku. Oke, silakan hitung sendiri. Lanjut nomor 9, dibilang kalau buku matematika dan sejarah saling selang-seling. Nah, artinya matematika dan sejarah ini kumpul jadi 1. Nah, berarti bukunya bukan lagi 7 tapi cuma 3 ya, yaitu 1 buku gabungan dan 2 buku antro. 3 faktorial. Saya tulis ya, buku gabungan plus 2 antro ya. Nah, sekarang tinggal yang selang-seling itu kita hitung. Matematikanya 3 faktorial, sejarahnya 2 faktorial gitu ya. Lanjut ya, nomor 10 harusnya masih ingat ya, ada 8 huruf, berarti 8 faktorial. Setelah itu kita cari yang kembar, 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Ini punyanya P, ini punyanya A, punyanya R, punyanya U ya. Lanjut, 11, ada 6 orang mengelilingi meja bundar, berarti siklis. Oke, berarti permutasi siklisnya hanya tinggal 6 dikurangi 1 faktorial. Hitung sendiri ya. Terus kalau yang ini 3 orang selalu duduk bersama, cara gampangnya gini ya, ini kan 6 sama 3 ya. Nah, 6 kurangi 3 itu berapa? 3 ya. Terus ini ada 3 orang lagi, 3 faktorial ya. Jadi kalau misalnya ada 7 orang misalnya ya, terus yang 4 pingin bareng ya, tinggal 7 faktorial 7 kurangi 4 itu 3 ya, berarti 3 faktorial, 4 faktorial gitu ya, gampangannya gitu ya. Nah, sekarang kalau nomor 13, ini 2 orang nggak boleh duduk bareng. Nah, berarti kita buatnya yang normal dulu ya, siklis normal. Itu jawaban nomor 11 tadi ya, 5 faktorial gitu. Sekarang 2 orang duduk bareng, duduk bersama, berarti tinggal 4 faktorial, 2 faktorial ya. Baru yang terakhir 2 orang tidak duduk bersama, ini dikurangkan, 5 faktorial dikurangi 4 faktorial, 2 faktorial. Dihitung ini ya,
5 faktorial berapa, 4 faktorial berapa, 2 faktorial berapa. Itu lanjut. Nomor 14. Ada 10 orang, 10 orangnya saling jabat tangan. Nah, kalau salaman ini butuh 2 orang. Ya, makanya 10 C2. Ini juga hitung sendiri ya. Sudah belajar sama Bu Ade juga kan ya. Oke, 15. Ada 15 pasang suami istri, berarti artinya ada 20 orang. Terus jabat tangan, berarti butuh 2 orang. Ya, berarti artinya 20 C2. Tapi ada syarat di sini, setiap pasang suami istri tidak saling berjabat tangan. Nah, berapa pasang? Ada 10 pasang loh. Nah, berarti kurangi 10. Oke, silahkan dihitung. Ini hasilnya dikurangi 10. Gitu ya. Lanjut 16. Diagonal. Ya di sini diagonal kan butuh, diagonal itu kan garis. Garis itu butuh 2 titik. Makanya pasti C2. Segi berapa? Segi 5. Yang 5 C2 tapi dikurangin sama 5 sendiri. Itu sendiri ya. Nah, berarti kalau segi 10 misalnya ya. Saya tulis di sini. Segi 10 misalnya. Ya tinggal dihitung 10 C2 dikurangi 10. Ya. Oke, 17 ada 7 pria sama 4 wanita, dipilih 6 orang, 2 pria dan 2 wanita. Berarti ada 7 pria dipilih 2. 7 C2. Dan berarti dikalikan. Ya, 4 pria dipilih 4. Dipilih semua, 4 C4 ya. Oke, tunggu sendiri. 18. Di sini dibilang minimal 2 wanita. Minimal ya. Terus nilainya 6 ya. Jadi kan bisa 2 wanita, 3 wanita, sama 4 wanita. Berhenti di sini. Kenapa? Karena wanitanya hanya ada 4. Nah, sekarang yang dipilih kan 6. Nah, berarti kalau ada 2 wanita, prianya ada 4. Ya, kalau wanitanya 3, prianya 3. Terus yang terakhir kalau wanitanya 4, prianya 2 ya. Itu totalnya harus 6 orang. Oke, 2W, 4P. Wanitanya berapa? Ada 4. Dipilih 2. Dikali prianya 7, dipilih 4. Atau ditambah ya. Wanitanya 4 dipilih 3. Prianya 7 dipilih 3. Terus yang terakhir wanitanya 4 dipilih semua. Ya, prianya 7 dipilih 2. Oke, silahkan dihitung sendiri. Ya, dijumlahkan. Lanjut 19. 19 ini ada di latihan 1 ya. Latihan 1 tentang permutasi. Dari sini bisa kita hitung langsung ya. 2NP3 itu bisa kita tulis dengan 2N faktorial dibagi dengan 2N-3 faktorial sama dengan 84N gitu ya. Nah, sekarang 2N faktorialnya kita jabarkan, jadinya 2N dikali 2N-1 dikali 2N-2 dikali 2N-3 faktorial. Berhenti sampai situ ya, karena pasangannya 2N-3 faktorial. Terus yang kanan 84N. Ya, ada bisa kita buang. Pertama ini, kedua ini 42 ya. Terus masih ada lagi 2N-1. Terus yang 2N-2 nya, 2 nya saya keluarin ya, jadinya 42 yang kanan tetap. Terus ini masih bisa coret lagi 21. Nah, sekarang baru yang kiri kita jabarkan. 2N kuadrat min 3N plus 1. Jabarin satu-satu ya, kali pelangi. 21 pindah ke kiri, jadinya 2N kuadrat min 3N min 20. Ya, kalau sudah difaktorkan. Faktorkan sendiri ya. Nanti ada 2N ya. N sama dengan berapa? N sama dengan berapa? Yang di sini pilih yang
bulat positif ya, baru setelah itu masuk ke sini ya. Setelah ketemu n nya cari sendiri ya, itu tanggung jawab untuk belajar. Oke, lanjut yang terakhir nomor 20, n plus 1 C6 berarti n plus 1 faktorial dibagi 6 faktorial n min 5 faktorial, dari mana? Yaitu n plus 1 kurangi 6. Yang kanan juga sama, n faktorial dibagi 5 faktorial n min 5 faktorial. Nah, di sini sudah bisa dicoret ya, n min 5 faktorial. Nah, sekarang n plus 1 faktorial kita jabarin jadi n plus 1 dikali n faktorial. Kenapa berhenti di situ? Karena di kanan ada n faktorial. Nah, sekarang 6 faktorial kita jabarin jadinya 6 dikali 5 faktorial. Yang kanan tetap 5 faktorial. Lagi-lagi ada yang bisa dicoret ya. Nah, makanya n plus 1 sama dengan 6, n nya berarti 5. Nah, jangan lupa ini dimasukkan ke sini. Jadi berapa? 15 C 15. Gitu ya, silahkan dihitung sendiri. Penjelasannya sudah ada semua. Selamat belajar. Tuhan memberkati. Semoga sukses untuk tes kalian. Bye bye.